Pertama, siapkan panci. Kemudian, masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau mau lebih manis, boleh ditambahkan. Kalau saya lebih suka dengan makanan yang tidak terlalu manis ya teman-teman. Jadi untuk takaran gulanya sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena dan 3 saset nutrisari, ini pakai sweet mango. Selanjutnya ini diaduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata, supaya nanti saat diberi cairan adonannya itu tidak menggumpal dan bergerindil. Jadi ini adalah salah satu tips saat kita membuat puding apapun ya teman-teman. Dan dipastikan juga pada saat memasukkan bahan-bahan kering ini, pancinya itu betul-betul dalam kondisi masih kering. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk kembali. Kalau warnanya dirasa kurang orange ya teman-teman, untuk menyerupai buah mangga, tambahkan pewarna orange secukupnya. Ini saya pakai 2 tetes. 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu lebih bagus. Seperti ini sudah cukup 2 tetes. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ini harus terus diaduk-aduk ya teman-teman, supaya tidak menggumpal karena tadi ada tepung maizena. Oh ya, tujuan dari dimasukkannya tepung maizena ke dalam bahan-bahan puding yaitu untuk memperlembut tekstur dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api. Kemudian diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaannya ini hilang ya teman-teman. Nah, ini semakin diaduk, uap panasnya semakin berkurang, buih yang ada di permukaannya juga hilang ya teman-teman. Jadi tampilan dari pudingnya itu semakin bagus. Kemudian lanjut di sini saya sudah siapkan cup 100 ml seperti ini. Langsung saja dituangkan pudingnya ke dalam cup. Ini dituang setengahnya saja ya teman-teman. Ini semua sudah saya tuangkan ke dalam cup, jadinya itu 22 cup ya teman-teman. Selanjutnya ini dibiarkan hingga set. Puding mangganya sudah setengah set, siapkan kembali panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambah. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena dan 4 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai Denko ya teman-teman. Kalau misalnya pakai yang sasetan, pakai 2 saset juga sudah cukup. Kemudian lanjut aduk bahan-bahan hingga tercampur. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Untuk adonan puding susu ini juga tidak boleh sampai pecah ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk seperti ini, karena kalau adonan puding susunya itu pecah, nanti rasanya juga akan berubah.
Kalau puding susunya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api. Kemudian ini terus diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih yang ada di permukaannya ini juga hilang ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan di puding mangga. Jika puding mangganya sudah set seperti ini sudah set ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding susu ke dalam cup. Ini dituang sampai penuh. Jadi untuk menuangkan puding susunya ini pastikan puding mangganya itu sudah betul-betul set ya teman-teman. Dan ini jadinya ya teman-teman 22 cup 100 ml. Jadinya itu banyak seperti ini. Ini selanjutnya biarkan hingga set. Nanti kalau uap panasnya sudah hilang bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Karena ini dimakan dingin akan lebih segar. Pudingnya itu udah betul-betul set, belum aku masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya ini supaya lebih menarik kalau untuk jualan itu biasanya apalagi untuk anak-anak. Ini aku beri topping. Jadi aku beri topping keju seperti ini. Untuk toppingnya secukupnya saja. Dan juga ada yang pakai toppingnya mesis. Untuk nah, sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalnya nggak suka, ini boleh di skip. Ini akan lebih enak kalau misalnya dimakan pada saat dingin dan dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Tambahkan 2 saset Chocolatos drink. Selanjutnya ini diaduk agar saat diberi cairan tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 1000 ml air. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Ini airnya saya masukkan semuanya. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 50 gram coklat batam. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian lanjut diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih yang ada di permukaan ini juga hilang ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengemasnya saya menggunakan cup 100 ml seperti ini. Langsung aja dituangkan puding coklatnya. Ini dituangkan cukup setengahnya saja. Setelah semua dituang ke dalam cup, lalu ini dibiarkan hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding coklatnya set, sekarang kita siapkan 5 lembar roti tawar. Lalu untuk roti tawarnya ini akan saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih lebarnya itu 1 cm. Jadinya seperti ini ya teman-teman, dipotong dadu seperti ini. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Dan ini pudingnya itu udah setengah set ya teman-teman. Tapi emang benar-benar dia udah nggak bakal jebol lagi kalau kita timpa. Karena jelly itu cepat banget bekunya. Langsung aja dimasukkan roti tawarnya. Ini aku isi 6 ya teman-teman. Tergantung dengan besar potongannya. Dan ini semua udah aku isi dengan roti tawar. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan panci, masukkan 2 saset kental manis.
Masukkan 2 saset pop ice. Ini saya pakai yang vanilla blue. Kemudian tambahkan 700 ml air. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur. Kalau warna birunya dirasa masih kurang, ini teman-teman bisa tambahkan lagi pewarna berwarna biru 1-2 tetes. Kemudian ini diaduk-aduk lagi. Untuk warnanya seperti ini sudah cukup. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Ini dilarutkan dulu supaya tidak menggumpal. Kalau sudah larut seperti ini, lanjut ini langsung dituangkan ke dalam panci. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Untuk bubuk pop ice-nya ini yang masih menggumpal, nanti dia akan larut ya teman-teman. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai flanya mengental dan mendidih. Bubuk pop ice-nya ini sudah betul-betul larut ya teman-teman, dan ini sudah semakin berat, sudah mulai mengental. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, flanya tadi langsung saja tuangkan ke atas roti ya teman-teman, seperti ini. Ini saya pakai 1 sendok sayur. Flanya ini memang masih agak cair, tapi nanti kalau sudah didiamkan, flanya akan mengental dengan sendirinya. Nggak secair ini ya teman-teman. Lanjut tuang flanya sampai selesai. Supaya lebih mantep lagi, ini saya beri topping keju seperti ini. Karena aku kehabisan kejunya, jadi sebagian ini aku beri topping coklat batang yang aku parut menggunakan parutan keju. Setelah dikasih topping, ini semakin menambah selera ya teman-teman, Masya Allah. Langkah yang pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 liter air atau 1000 ml. Selanjutnya, airnya dimasak hingga mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, masukkan 2 buah jagung yang sudah dipipil seperti ini. Dan kemudian selanjutnya jagungnya ini dimasak hingga matang dan airnya menyusut sampai setengah ya teman-teman. Untuk jagungnya ini saya pakai ukuran sedang. Dan ini jagungnya itu udah matang, airnya juga sudah menyusut. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 saset kental manis, dan 225 ml susu UHT full cream. Ini aku masukkan semuanya. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai kental manisnya larut. Kalau kental manisnya sudah larut, masukkan 4 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Ini dimasukkan sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kemudian lanjut ini dimasak hingga mengental.
Kalau sudah mulai mengental seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian aduk-aduk hingga margarinnya larut dan tercampur merata. Aduk terus sampai betul-betul matang. Nah, kalau sudah meletup seperti ini kelihatan ya teman-teman, ini artinya sudah matang. Bisa matikan apinya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya untuk mengemasnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Langsung aja kita taruh jasuke creamy-nya. Ini saya isi penuh ya teman-teman sampai garisnya. Dan ini jadinya 19 cup seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ini aku beri topping keju seperti ini. Ini kejunya besar-besar ya teman-teman, karena aku parutnya pakai parutan keju mozzarella. Setelah diberi topping keju, supaya lebih menarik lagi, aku beri sprinkle di atasnya. Jadi warnanya itu lebih cantik ya teman-teman. Setelah diberi sprinkle tuh tampilannya jadi cakep banget teman-teman. Untuk penyimpanannya bisa ditutup seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau untuk dijual ini bisa ditambahkan sendok di bagian atasnya seperti kita mengemas agar. Ini dimakan pada saat hangat seperti ini juga enak ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya dimakan saat dingin juga tetap enak. Yang penting saat dimasukkan ke dalam kulkas harus dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambah sesuai selera aja. Dan 800 ml air. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya tidak ada jelly yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai jelinya mendidih. Dan ini jelinya sudah mendidih, matikan api. Kemudian masukkan fruit acidnya. Kalau mau di skip dan nggak suka juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi ini menurutku lebih bagus kalau dipakai karena nanti akan terasa betul rasa dari buahnya. Ini diaduk-aduk sampai tercampur dan sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya tuang jelly ke dalam wadah. Ini saya pakai 2 wadah supaya tidak terlalu tebal. Sebelumnya saya juga sudah membuat jelly rasa strawberry, beratnya sama 15 gram. Dan untuk takaran serta cara membuatnya sama seperti cara membuat jelly mangga tadi. Juga sudah membuat jelly rasa melon. Ini juga takaran dan cara membuatnya sama ya teman-teman, seperti jelly rasa mangga tadi. Dan selanjutnya ini akan saya biarkan hingga betul-betul set. Kalau uap panasnya sudah hilang, teman-teman bisa masukkan di dalam kulkas supaya lebih cepat set ya teman-teman. Kalau jelinya sudah betul-betul set, selanjutnya ini dipotong seperti ini, dipotong kecil-kecil. Potongnya kecil-kecil aja teman-teman, membentuk potongan dadu, tapi jangan terlalu kecil juga.
dipotong seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal ini sampai selesai. Kemudian ini disatukan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ini akan saya sisihkan dahulu. Kita siapkan bahan sausnya, siapkan wadah agak besar. Kemudian masukkan 500 gram mayonaise. Saya pakai merek Maestro. Kemudian tambahkan 5-6 saset kental manis. Dan lanjut ini diaduk-aduk hingga betul-betul tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya masukkan jelly yang tadi sudah dipotong-potong. Ini banyak banget ya teman-teman. Jadi benar-benar penuh banget. Kita aduk sampai betul-betul tercampur. Dan ini sudah betul-betul tercampur merata. Selanjutnya ini akan dikemas. Saya mengemasnya menggunakan cup berukuran 100 ml seperti ini. Ini diisi sampai penuh. Satu cup ini kurang lebih 1,5 sendok sayur ya teman-teman. Dan ini jadinya itu banyak banget teman-teman. Masya Allah, ini cupnya aku benar-benar bikin penuh kayak gini. Selanjutnya ini mau aku beri topping. Aku beri topping keju seperti ini, supaya lebih enak ya teman-teman. Kasih kejunya yang banyak supaya tampilannya lebih menarik. Dan yang mau beli pun itu bisa yakin kalau ini rasanya enak. Karena semakin banyak kejunya itu memang enak teman-teman. Ini benar-benar penuh banget. Masya Allah, benar-benar bikin ngiler banget ya teman-teman. Seger banget ngelihatnya. Ini akan sangat nikmat jika dimakan pada saat dingin. Jadi ini mau masuk kulkas dulu, tapi karena aku udah gak sabaran ya teman-teman, jadi mau langsung aku makan ini sebelum dimasukkan ke kulkas yang lainnya. Masya Allah, bismillah. Tuh teman-teman, ini mantep banget. Benar-benar seger banget, enak banget. Dan ini sangat recommended banget untuk dijadikan cemilan di rumah ataupun sebagai ide jualan. Masya Allah, ini benar-benar enak banget. Jadi kita bisa makan berbagai macam rasa buah di dalam jelly salad ini. Pokoknya ini recommended. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimasukkan di kulkas, ini mau aku tutup seperti ini ya teman-teman. Dan ini benar-benar penuh banget tuh, full banget.
Kalau misalnya supaya lebih menarik, teman-teman bisa kasih stiker jualan di sini, stiker terima kasih.